Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kritik saya terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan penyediaan pangan nasional itu yang lebih tergantung kepada impor. Memang secara regulasi itu sangat dimungkinkan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja bahwa penyediaan sumber pangan itu bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari luar negeri. Tapi menurut saya, apa pesan Bung Karno soal pangan ini? Bahwa pangan itu adalah soal mati dan hidupnya suatu negara. Saya menerjemahkan ini bahwa pangan itu bukan hanya soal penyediaan, bukan hanya soal ketersediaan, bukan hanya stok, tetapi kedaulatan suatu negara dalam pangan itu. Karenanya tidak bisa kita begitu saja memberikan atau membuat satu kebijakan pangan itu yang tergantung kepada impor. Saya masih berprinsip bahwa kita masih bisa menyiapkan pangan kita sendiri karena banyak sekali sumber-sumber produksi pangan di Indonesia. Saat ini pemerintah, saya contohkan misalnya impor gula yang terus meningkat dan sebenarnya pemerintah tidak punya spirit untuk swasembada gula. Data BPS menunjukkan bahwa impor gula meningkat signifikan sebanyak 1,93 juta ton atau naik drastis 42,96% dibanding tahun lalu. Bahkan selama Maret 2021 impor gula sebanyak 711.535 ton. Nah, pemenuhan bukan hanya gula, ya. Di samping itu pada kuartal 1 tahun 2021 ada juga impor 20.000 ton daging sapi dari Brasil. Dan demikian juga kedelai. Ya, semua sumber pangan kita sudah impor sekarang. Ini saya bilang kita tidak punya spirit, tidak punya rasa nasionalisme, tidak merasa terganggu kedaulatan kita soal pangan. Padahal kalau kita mau, menurut saya, saran saya kepada kementerian maupun BUMN klaster pangan itu adalah kita harus memiliki atau membuat peta-peta sumber produksi pangan. Contoh misalnya dapil saya di Sumbawa, itu bisa dijadikan sebagai salah satu daerah sumber pangan, terutama daging, ya, daging kerbau, daging sapi, ayam juga bisa seperti itu, ya. Atau mungkin jagung atau seperti beras, kita juga memiliki kelebihan stok misalnya di sana. Atau misalnya daerah-daerah lain, ya, ada hortikultura di Lampung, ya, ada lain sebagainya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Saya kemarin dalam rapat dengan BUMN klaster pangan itu menyampaikan historis kita bahwa dulu zaman sebelum kemerdekaan itu negara-negara Eropa itu datang ke Indonesia mencari pangan di Indonesia, ya kan? Itulah kenapa Belanda itu bukan mengirim tentara ketika masuk ke Indonesia, tapi yang dikirim itu adalah kamar dagangnya. Karena apa? Untuk berdagang, untuk mencari sumber-sumber pangan di Indonesia. Dengan itu mereka untung. Dengan itu mereka membangun negaranya dari hasil pangan kita di Indonesia. Nah, kenapa setelah kita merdeka, kita tidak bisa mengelola sendiri pangan kita? Kan pasti ada yang salah dalam sistem tata kelolanya. Nah, karenanya saya berharap ke depan pemerintah kita itu harus menjadikan pangan itu sebagai simbol kedaulatan kita. Kita harus berupaya swasembada di semua sektor pangan, terutama beras, ya. Terutama garam misalnya. Apakah air laut kita sudah tidak asin sehingga kita harus mengimpor garam sampai 3 juta ton misalnya? Kan ini memalukan kita sebagai suatu bangsa. Kita sering mengatakan bahwa kita ini negara agraris, kita ini mengatakan bahwa kita ini negara maritim, kita ini di laut kita jaya, dan banyak semboyan yang banyak tentang itu. Tetapi kita tidak bisa mengelolanya menjadi pangan yang siap didistribusikan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Belum lagi kebijakan misalnya impor dilakukan ketika musim tanam. Nah, ini musim panen raya misalnya. Nah, itulah kenapa ketika kemarin salah satu direktur mengatakan bahwa
dukungan yang diharapkan dari parlemen itu berupa subsidi kepada masyarakat dan sebagainya. Saya bilang bahwa masyarakat kita, petani kita itu tidak butuh kebijakan-kebijakan yang sulit-sulit. Petani kita butuh kepastian harga. Contoh misalnya jagung. Jagung sekarang ini biar kita larang masyarakat kita untuk tidak menanam jagung itu, mereka tetap menanam jagung karena apa? Harganya bagus sekarang 5.200. Nah, saya berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga ini dengan mengatur gitu kan, dengan mengatur kebutuhan itu. Menjadikan jagung sebagai bukan hanya untuk pangan tetapi juga untuk pakan. Nah, dengan adanya pasar yang jelas dari pangan-pangan kita, harga yang bagus, maka insya Allah petani-petani kita akan bergairah untuk menanam jagung, untuk menanam kedelai, dan menanam sumber-sumber pangan yang lain. Nah, karenanya berhentilah kita membuat alasan-alasan, contoh misalnya garam kita tidak bisa diserap oleh industri karena NaCl-nya rendah. Saya sudah keliling ke tambak-tambak garam rakyat. Mereka mengatakan, Bapak siapkan saja harganya berapa. Perusahaan yang akan menyerap garam kami, mau NaCl berapa, kami siap untuk itu. Nah, karenanya pemerintah, saran saya jangan malas gitu. Jangan malas, buatlah kebijakan-kebijakan, buatlah terobosan-terobosan dengan lembaga-lembaga penelitian yang kita punya di sebuah kementerian itu, agar apa? Agar pangan kita itu stoknya cukup, ya, distribusinya lancar, dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pangan itu untuk meningkatkan dan mencukupkan kebutuhan gizi kita. Sehingga persoalan stunting, persoalan kurang gizi dan lain sebagainya itu bisa kita atasi dengan baik. Sekali lagi, pangan adalah hidup matinya suatu negara. Ketika kedaulatan kita ingin jaga, maka pangan juga harus stoknya cukup, harga terjangkau, dan merata di seluruh Indonesia.